selamat sore Bang Hen, apa kabar? Selamat Ini sore, mampir ke kandangnya Suara ini di Bandung. Mas Fadil atau panggil Pak Fadil ya? Bela, Mas Padil aja masih muda Bang Iya, Hen, jadi tua. ketemu lagi mungkin Siap. tuh keberapa kali saya kesini ya? Wah, udah ketiga mungkin ya. Iya, Udah sering nih Bang Hen iya. main. Kalau dulu Mas Fadil kan agak tua, sekarang lebih muda lagi ya. Amin, alhamdulillah, Rabbil alamin. Bang Hen juga awet muda terus nih, jalan-jalan Iya, terus soalnya. gitu ya. Iya, terima kasih Mas Siap. Fadil. Saya hari ini memang sengaja banyak perjalanan ya. Ya. Tadi dari LPP Radio Kanlaga, Bandung, langsung ke PT Spara Inovasi Indonesia. Dan sengaja sebelumnya saya udah beritahu untuk kedatangan saya dengan Pak Anas Prana dengan Mas Fadil ya. Ya. Ya pastinya saya ingin lebih tahu banyak lagi tentang PT Spara Inovasi Indonesia Siap. agar semua rekan-rekan yang ada di Asosiasi LPP Radio TV Indonesia itu tahu keberadaan PT Spara Inovasi Indonesia ini apa sih isinya dan apa sih keluarannya gitu. Siap Bang Hen. Menarik nih Bang Hen. Terima kasih banyak Iya. sudah meluangkan waktu ke Suara dan pengen tahu dan bikin podcast nih di studionya Suara. Iya. Jadi Suara ini kita memang perusahaan teknologi, perusahaan software company ya Bang Hen. Iya. Atau yang lebih keren sekarang tuh sebenarnya startup. Kita sebenarnya startup juga Bang Hen. Iya. Yang memang kita fokus banget produknya atau platform teknologinya itu untuk membantu industri broadcasting. Iya. Atau ya radio ya utamanya sekarang. Iya. Nah, kita tapi sebenarnya secara riset teknologi itu udah lama Bang Hen. Sama founder Pak Himmat itu udah dari tahun 2002 sebenarnya. Iya, iya. Nah, cuman kemudian di running sebagai sebuah startup gitu ya, biar keren Bang Hen, itu dari tahun 2017. Itu berdiri Suara, kita punya produk intisarinya cuma 2 sebenarnya produknya Suara Bang Hen. Iya. Tapi 2 produk ini sangat membantu untuk industri radio ya, dalam melakukan pengelolaan radionya. Iya. Pertama Bang Hen, itu kita punya produk yang kita kenal namanya Suara On Air ya. Suara on air. Suara ya. On Air atau kalau brandnya namanya Suara Aircast sebenarnya brandnya. Nah, itu bisa dicek juga di webnya Suara www.suara.id. Di situ adalah Suara On Air ini untuk membantu manajemen siaran Bang Hen. Iya, iya. Jadi mulai dari perencanaan siaran gitu ya, Iya. ataupun musik director bikin playlist, ataupun nanti penyiar di studio desktopnya itu pakai software kita juga gitu ya untuk siaran dari mengeksekusi dari program-program yang sudah disiapkan sama program director. Jadi A sampai Z itu udah kita bantu pakai otomasi software Bang Hen. Jadi sekarang kru radio itu nggak perlu repot-repot secara teknis untuk nyiapin macam-macam gitu ya, karena udah terintegrasi tuh semuanya Bang Hen. Ataupun sampai integrasi ke WhatsApp, ke chat-chat apa tuh juga udah bisa masuk juga gitu ya ke Suara On Air ini. Iya. Nah, jadi artinya sebenarnya kalau radio udah pakai Suara On Air itu krunya bisa lebih fokus untuk bikin konten atau materi-materi siar yang memang dibutuhkan oleh pendengarnya. Iya. Nah, itu pertama Bang Hen, Suara On Air. Jadi seputaran untuk manajemen siaran untuk radionya. Nah, produk yang kedua itu kita nyebutnya secara umum Suara Online. Suara online. Iya. Atau aplikasinya Bang Hen untuk pendengar. Kalau tadi untuk radio, kalau ini untuk pendengarnya. Nah, kalau untuk pendengarnya, nah itu macam-macam tuh di pendengar di aplikasi itu bisa yang pasti bisa dengerin radio streamingnya gitu Bang Hen ya. Kemudian kedua kalau radionya ada visual streaming. Iya. Kemudian ketiga bisa live chat dengan penyiarnya, bisa 2 arah nggak cuma 1 arah. Keempat mungkin bisa upload juga berbagai konten on demand atau rekaman. Jadi kalau beres siaran ada konten-konten yang benar on demand, diedit dulu terus diupload ke aplikasi. Jadi pendengar bisa dengerin ulang tuh Bang Hen materi-materi kayak seperti sekarang ini kan kita bikin podcast nanti selain mungkin diupload di YouTube bisa juga nanti diupload di aplikasi. Gitu. Jadi pendengar bisa nikmatin berbagai konten rekaman di aplikasi. Dan yang paling penting Bang Hen itu ada juga data analitik sebenarnya Bang Hen. Jadi selain memang ini kan buatan karya anak bangsa Bang Hen 100% gitu ya. Kita kembangin dari nol, dari scratch. Nah, itu ada data-data analitik yang sebenarnya itu kan penting banget buat radio Bang Hen ya. Jadi berapa pendengar radionya sekarang di aplikasi. Kemudian dia dengerinnya dari mana, lokasinya, profil usernya seperti apa tuh. Data-datanya bisa dicek langsung tuh real time Bang Hen. Nah, itu jadi seputaran platform yang memang kita fokus banget untuk membantu industri radio Bang Hen untuk gimana caranya radio ini kita punya impian Bang Her bahwa radio ini tetap bisa eksis dan tetap bertahan gitu ya di era disruption Bang Hen. Nah, makanya kami hadir untuk membantu teman-teman sebenarnya Bang Hen. Nah, kalau nanti LPPL pengen explore gitu ya, sebenarnya mungkin nanti bisa uji coba gitu ya, bisa trial platform di beberapa radio mungkin nanti.
Nah, di situ bisa ngelihat kayak gimana sih benefit atau keuntungan platformnya suara nih Bang Hen untuk Iya, teman-teman di LPPL. iya, Seperti itu Bang Hen iya, secara umum. iya. Jadi sebelum saya lanjutkan dengan Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Fadil tadi, kita sebenarnya penasaran nih udah ya, lama PT Spara Inovasi Indonesia itu udah kita kenal pada tahun 2019 benar, yang dulu benar, pernah menjadi sponsor acara asosiasi di Hotel Grand Cokro Kota benar, Bandung ya. benar. Saya ingat banget Bang Hen Iya. sempat ngisi juga di ulang tahun yang pertama ya kalau nggak salah Sempat Bang Hen ya. mengisi materi kalau nggak salah ya. Ya, benar Bang Hen, benar. Nah, sejak itu sebenarnya hanya segelintir rekan-rekan itu apa sih PT Spara Inovasi Indonesia itu, termasuk saya juga belum sampai mendalam itu Ya, Mas Fadil ya. benar, benar. Jadi kebenaran kita baru saja pergantian pengurus Mas Fadil ya. Ya, Periode ya pengurus yang lalu udah berakhir dan ini baru mau start di jilid kedua ya, dan belum dikukuhkan. ya, Nah, untuk apa awal-awal kita bekerja di pengurus yang baru ini, saya lebih banyak sekarang mengadakan roadshow ke radio, mungkin juga ya ke sini karena untuk menjadi bahan apa pekerjaan kita ke depan agar asosiasi LPP Radio TV Indonesia ini katanya yang tadi di apa radio mau dibawa kemana gitu ya. Jadi saya pengen lebih jauh lagi Mas Fadil ya, boleh seandainya Bang Hen. nanti asosiasi ini akan menjadi selain mitra kerja akan bekerja sama melalui MOU secara resmi, tentunya akan Mas Fadil jelaskan secara gamblang dan luas agar semua rekan-rekan yang ada tergabung di asosiasi LPP Radio TV Indonesia ini mengerti Ya, bahwa ini tempatnya segala yang apa menjadi harapan untuk mengeksplor kegiatan radio maupun televisi yang saat ini apalagi sekarang sedang menghadapi ekstensi tantangan benar untuk Bang Hen. di 100%. penyiaran era digital ya. Ya, benar Bang Hen. Oke Mas Fadil ya mungkin bisa jelaskan lagi Boleh. apa sih saja yang sudah dikeluarkan oleh PT Spara Inovasi Indonesia-nya, Ya, mungkin apa boleh Bang Hen. konten produknya dan sebagainya supaya rekan-rekan yang ada saat ini menonton Ya, podcast ini akan lebih tahu kembali. ya benar Bang Hen. Iya. Jadi memang sebenarnya suara ini juga udah membantu lebih dari 100 radio swasta Bang Hen ya. 100 radio. Di seluruh Indonesia yang memang kita konsisten banget membantu Iya. mereka gitu ya Bang Hen. Jadi nanti sebenarnya dalam rencana kerjasama dengan LPPL nanti mungkin memang bisa dijajakin sih Bang Hen. Pertama dari sisi kebutuhan radio kan mungkin beda-beda Bang Hen. Iya. Ada yang mungkin pengen nyobain aplikasinya dulu, Iya. streamingnya gitu ya. Nanti silahkan yang saya bayangin mungkin asosiasi bisa mendukung untuk punya rumahnya gitu Bang Hen Iya. ya, punya satu aplikasi agregator, entah apa namanya gitu, apa Suara Nusantara LPPL gitu ya. Iya. Di situ bisa diupload di Play Store ataupun di App Store. Jadi Iya. pendengar bisa nyobain tuh di Android ataupun di Iya. iOS. Radio anggota bergabung di Iya. rumahnya asosiasi gitu ya, Suara Nusantara atau apa nanti nama Iya. brand aplikasinya. Nah itu pertama Bang Hen. Jadi di situ kan nanti kebutuhan radio beda-beda. Ada yang nanti butuh, oh saya pengen streamingnya dulu gitu Iya. ya, radio streaming aplikasinya, atau mungkin ada yang butuh manajemen siarannya dulu, Iya. gitu ya, yang radio automationnya gitu. Nah itu nanti bisa dieksplor dan tentunya pasti ada kebutuhan pembiayaan Bang Hen. Iya. Cuman Iya. kami memang fleksibel sih Bang Iya. Hen, fleksibel karena memang kami tahu persis kondisi kan beda-beda masing-masing radio. Nah itu nanti bisa kita cari solusinya bersama itu ya Bang Hen. Walaupun memang ada biaya, tapi kami fleksibel dan kami siap mendukung lah sebenarnya Bang Hen, siap all out untuk mendukung transformasi digital di industri radio ya gitu ya, terutama memang untuk anggota asosiasi LPPL ini Bang Hen. Iya. Gitu. Iya. Jadi saat ini Mas Fadil kita udah memasuki masa perjalanan asosiasi ini udah hampir 3 tahun lebih ya. Kita ada salah satu kegiatan konten siaran bersama yaitu namanya Suara Nusantara ya, baik secara audio maupun visual ya. Tapi Suara Nusantara ini nggak akan hanya ini aja, pengennya nanti kita akan kembangkan lagi seperti mungkin ada yang pernah dirintis ini kontennya Nyalakan Musikmu udah ada berapa edisi, nanti juga Seni Budaya Nusantara, Sandiwara Radio, seperti banyak sekali ya. Nah
kembali ke masalah PT Spara Inovasi Indonesia yang menyediakan banyak sekali yang disampaikan tadi. Kalau secara keorganisasian itu nanti gimana untuk pembiayaannya Mas Fadil ya? Eh, Kalau berangkat dari organisasinya sendiri atau nanti berangkat melalui radionya personalnya masing-masing? Ya, menarik Bang Hen. Jadi memang Iya, kalau pengalaman kami ya, dengan radio-radio swasta kan tentu di situ ya masing-masing radio ya ada iya, pembiayaan gitu ya. iya, Karena memang yang namanya platform kan, banyak hal yang perlu, apa ya, cost yang keluar sebenarnya Bang Hen. iya, Ada namanya untuk, hosting servernya gitu mhm, ya, kemudian, kegiatan support tentunya segala iya, macam. Jadi memang ada cost minimal yang memang harus keluar. Nah, tapi tadi yang seperti saya bilang, kita cukup fleksibel sebenarnya Bang Hen, iya, walaupun memang secara price list misalkan cukup mahal gitu ya, iya, radio-radio swasta membayar teknologinya suara ini cukup mahal sebenarnya Bang iya, Hen, kita sampai 15 juta per bulan heeh, bahkan. iya, Tapi nggak perlu khawatir, maksudnya kita cari solusi bareng-bareng, iya, tadi sesuai kebutuhannya radio seperti apa, dan kalau memang dari radionya bisa dianggarkan masing-masing tentu itu juga lebih bagus mungkin Bang iya, Hen. Jadi artinya bisa dianggarkan per tahun gitu ya untuk tahun depan misalkan, itu bisa dianggarkan, balik lagi nanti ke kebutuhannya apakah streaming aja, apakah iya, nanti, untuk, otomasi radionya juga. Itu pertama. Kedua, ya kalau memang dari asosiasi juga bisa mendukung misalkan entah mensubsidi atau gimana iya, karena ada dukungan dari pemerintah, dari Kominfo ataupun yang lain-lain, iya, itu juga berpeluang sih sebenarnya Bang Hen, iya, gitu. Jadi, cukup fleksibel lah nanti kita coba cari skema terbaiknya Bang Hen ya terkait, iya, pembiayaan gitu. Tapi yang pasti kami siap support, tadi satu fleksibel karena memang ada cost, mhm, artinya dari biaya yang mungkin nanti dikeluarkan dari anggota itu sebenarnya belum nutup kos kami tuh Bang Hen, iya, tapi artinya, dari kedua belah pihak siap memberikan investasi lah gitu ya, iya, kita siap mendukung dengan mungkin biayanya belum nutup, iya, tapi nggak apa-apa karena nanti ke depan di aplikasi memang kalau ini kompak Bang Hen, mhm, itu banyak hal yang bisa didapetin sebenarnya, iya, ada peluang-peluang kayak model bisnis barulah Bang Hen. iya, Tapi memang ini perlu effort sih, perlu waktu ya, nggak bisa sekejap, minum obat langsung sembuh besoknya nih Bang Hen. iya, Minum obat sekarang ini langsung dapat pendapatan tambahan iya, dari iya, aplikasi. Nah, itu heeh, nggak bisa, memang perlu waktu tapi ada peluang ke sana Bang Hen. Kalau iya, di aplikasi ini memang ada peluang-peluang, pendapatan walaupun mungkin bukan, utamanya Radio LPPL untuk, mencari pendapatan, tapi kan ini untuk sustainability ya Bang Hen ya, iya, untuk mendukung keberjalanan, keseluruhan lah gitu ya, baik platform ataupun, kepengelolaannya juga, iya, gitu Bang Hen. iya. Mhm. Sebenarnya dikatakan udah terlambat salah ya. Enggak Kenapa? Bang Hen, enggak, Kita benar. mengenal PT Spara Inovasi Indonesia ini 2019 yang lalu ya. Ya, Sayang pada waktu itu nggak banyak tindak lanjut lah sama kawan-kawan atau diolah kerjasamanya ya, sampai sejauh yang disampaikan oleh Mas Fadil tadi sangat menarik dan memang itu yang dibutuhkan oleh rekan-rekan radio saat ini. Saya optimis ya Mas Fadil ya, siap karena Bang Hen. Asosiasi LPP Radio TV di sini adalah organisasi yang berskala nasional ya, Ya, dan punya legalitas resmi, juga dikukuhkan juga oleh dua kementerian, Kementerian Kominfo RI dan Kementerian Dalam Negeri ya. ya, Makanya saya optimis, walaupun saat ini kembali sepertinya start baru lagi di siap, kepengurusan yang baru ini ya, dalam keadaan serba terbatas, tapi ya. tetap masih ada semangat juang untuk lebih maju lagi. Nah, itu yang Makanya, paling penting tuh Bang Hen, iya, semangat juang karena iya, nggak ada kata terlambat Bang Hen ya. iya, Ya, makanya masalah apa tadi pembiayaan, ya, nanti kita carikan apa jalan keluarnya. Apakah nanti mungkin yang mudah didengar juga oleh para petinggi yang saat ini nonton kita ya. ya, Ada kalau di asosiasi itu banyak sekali itu Pak Dirjennya, apa staf khususnya staf ahli ada semua ya. Kenapa? Radio saat ini kan mayoritasnya udah di bawah OPD Dinas Kominfo. Berarti kalau induknya lebih tinggi lagi adalah mungkin di Kementerian Kominfo RI itu mungkin di Dirjen IKP ya, karena sifatnya komunikasi ya. Mudah-mudahan siapa tahu nanti ada terketuklah dari Kementerian Kominfo RI untuk mungkin mensubsidi, membantu asosiasi. Kenapa? Asosiasi ini saya kalau ibaratkan ya sama anak-anaknya dari Kementerian Kominfo RI. ya, Iya, iya, benar walaupun Bang Hen. secara
secara organisasi bukan organisasi pemerintah, tapi tempat bernaungnya para insan radio televisi se-Indonesia. Itu semuanya ini radio yang dibiayai oleh APBD di daerahnya masing-masing, tetap dalam binaan para Kadis Kominfo di daerah. Juga ada lebih tinggi lagi Kementerian Kominfo RI dan Kementerian Dalam Negeri kan. Apalagi saat ini di pengurus yang baru ini para dewan penasehatnya ya banyak dari Kementerian Kominfo RI, terus dari praktisi radio termasuk RRI, televisi TVRI juga. Jadi mudah-mudahan ada support, ada bimbingan mau dibawa kemana asosiasi ini untuk memajukan dunia penyiaran di Indonesia, Mas Fadil. Ya, sepakat banget. Iya. Kemudian Mas Fadil, kalaupun nanti kita sudah dikukuhkan secara resmi, saya mungkin nanti mengajak rekan-rekan pengurus inti ya, karena kita ada ketua harian, sekjennya, biro humasnya, untuk duduk bersama. Kalau rekan-rekan sepakat, oke, kayaknya menarik dan bagus untuk kita mengadakan MOU, kita tindak lanjuti melalui MOU. Nah, kalau sudah MOU, berarti saya bisa memberikan wewenang kepada sekjen untuk mengurus secara teknisnya dengan PT Spara Inovasi Indonesia itu. Ya, berdiskusi lebih detail lah Bang Hen ya. Iya. Sekjen. Iya. Kemudian apakah di PT Spara Inovasi Indonesia ini ada persyaratan untuk radio-radio yang akan masuk di platform itu? Seperti kalau selama ini kita pernah ada tawaran dari LPP RRI, ada semacam aplikasi RRI Flygo ya. Namun di situ ada syarat, diantaranya radio harus punya perizinan yang legalitas ya. Namun sekarang saya menyikapi saat ini radio-radio yang ada di asosiasi itu belum semuanya punya izin atau legalitasnya. Karena apa? Satu keterbatasan SDM, sudah itu faktor kebijakan-kebijakan di daerah yang mungkin agak lambat dan masih banyak. Nah, apakah nanti itu nggak akan dijadikan syarat atau yang penting dia radionya aktif dan bersiaran bisa ke PT Spara ini? Bisa Bang Hen. Jadi kita nggak melihat itu sebagai syarat ya, karena itu kan juga salah satu keuntungan di internet kan, kita nggak terlalu melihat persyaratan perizinan resmi dan segala macam. Nah, selama memang pengelolaan radionya memang komit jalan, ada yang mengelola streaming jalan, konten-kontennya juga ada. Nah, itu silahkan aja Bang Hen, nanti yuk bareng-bareng, karena memang semakin banyak nanti yang gabung gitu, misalkan nanti rumahnya Suara Nusantara ini kan, itu juga akan semakin bagus sebenarnya. Jadi artinya konten-kontennya juga lebih variatif, kemudian secara promosi atau ngajak pendengarnya untuk mendengarkan kan itu juga akan lebih masif gitu ya, kalau semakin banyak yang mendukung gitu Bang Hen. Karena memang salah satu kunci kalau di aplikasi ini nanti usernya nih Bang Hen. Jadi tantangan berikutnya memang bagaimana caranya memindahkan pendengar yang di analog gitu ya, untuk ya kadang dengerin analog, kadang dengerin streaming Bang Hen ya. Itu sih Bang Hen. Jadi nggak ada syarat Bang Hen, silakan siapapun mau punya channel streaming dan segala macam bisa upload podcast. Yuk kita bareng-bareng Bang Hen. Jadi saya lebih baik terus terang dan transparan supaya nanti nggak ada pertanyaan lagi, Bang ini nanti gimana, apakah itu tadi. Jadi istilahnya yang penting radionya aktif dan semangat, masih potensinya bagus ya untuk bergabung di benar Bang Hen. Nah, sekarang gini Mas Fadil, asosiasi itu membina, membimbing, mengarahkan, bukan semata-mata hanya segelintir konten siaran aja kan. Salah satunya yang udah berjalan ini berita Suara Nusantara ya. Kemudian radio itu tidak terlepas dari dunia hiburan ya. Mungkin ada nanti program musik dari para insan radio. Juga ada semacam adegan action dalam bentuk sandiwara radio. Kemudian banyak nanti yang mungkin talk show bersama dan sebagainya. Itu pembagian di itu nanti gimana cara untuk melihat, memilih acara-acara yang saya sebutkan tadi? Oke, jadi kalau di aplikasi itu lebih enak nanti sebenarnya Bang Hen. Artinya
segala macam acara yang mau sifatnya live kalau mau dibarengin pun nggak masalah sebenarnya, Iya. bareng aja Iya. ada live setiap hari gitu ya, ataupun sehari ada berapa kali talk show live segala macam, itu mau sekaligus paralel atau mau serial itu juga fleksibel kok Bang Hen. Iya. Nah nanti juga di aplikasi itu ada namanya stay tune gitu ya. Nah. Stay tune itu artinya kan radio jumlahnya banyak nih Bang Iya. Hen, asosiasi ada ratusan gitu ya. Hmm. Mungkin kalau di aplikasi kan nanti bisa diurutkan berdasarkan lokasi atau genre radionya, positioning, tapi bisa juga stay tune. Jadi kita milih radio favoritnya kita apa gitu ya, misalkan radio Iya. Sonata Iya. kita favoritkan, jadi di situ sering muncul tuh nanti kalau udah difavoritkan. Oh, Gitu gitu. artinya kalau Sonata nanti ada live Nah. event, ada konten-konten baru itu pendengar bisa langsung dapat, bisa langsung tahu. Gitu. Ah. Ya kemudian gini, anggota asosiasi ini untuk radio itu kan pasang surut Mas Fadil. Ada kadang-kadang aktif langsung dia, terus ada nggak aktif dia langsung menghilang. Ini banyak faktor, mungkin antara lain mungkin dia tidak mengudara lagi atau memang sedang di off oleh pihak Balmon dan sebagainya. Kemudian siaran itu kan dominan untuk radio itu adalah audio ya. Sekarang kita imbangi juga dengan visual. Itu gimana nanti pada waktu pemisahan antara ini yang audio, ini visual. Ini juga ada yang streaming, itu gimana Ya Mas? benar. Nah itu nanti bisa diatur sih Bang Hen. Pertama tadi kalau ngomongin ada radio yang kadang pengelolaannya aktif hari ini, besoknya nggak aktif segala macam. Nah kalau softwarenya kita kan itu automation Iya. Bang Hen. Jadi artinya program acara tuh bisa direncanakan seminggu sebulan sebelumnya gitu ya. Jadi kalaupun nggak ada penyiar, nggak ada pengelolaan, itu tetap on terus gitu ya. Iya. Program acara tetap jalan terus, itu Iya. pertama. Nah kedua kalau tadi ada yang mau audio, ada yang mau visual, nah itu nanti tinggal diatur sih Bang Hen. Nggak ada masalah sih secara teknologi, mau audionya aja yang on, mau sama visual, atau mau visualnya mau disamakan, visual audio dan visual disamakan atau mau dibedakan tuh juga bisa. Oh iya. Gitu. Nah kemudian misalnya ada anggota baru misalnya Ya. ingin bergabung, Ya. itu yang mengatur memasukkan itu pihaknya PT Spara Inovasi Indonesia atau memang gimana itu Mas Fadil? Ya benar. Jadi itu nanti kita bantu Bang Hen kalau secara teknisnya ya. Iya. Radio yang bergabung di rumahnya Suara Nusantara. Cuman kan memang tadi Bang Hen ada komitmen pembiayaan dulu ya Bang Hen ya. Artinya ketika radio ini bergabung kan artinya kita kan nyiapin macam-macam tuh Bang Hen. Tadi nyiapin server streamingnya gitu ya. Kalau radio belum punya server streaming, kita daftarin dulu jadi punya link streaming sehingga bisa streaming tuh radionya. Segala macam. Nah itu kan perlu tadi komitmen pembiayaan, teknisnya nanti akan kita bantu semua. Jadi selama komitmen pembiayaannya oke, tadi dengan skema yang mungkin fleksibel bisa kita cari bersama. Nah baru tuh nanti radio bisa terlibat aktif di situ, streamingnya dijalankan. Kemudian nanti konten-konten podcast apapun tadi bentuknya sandiwara radio itu nanti bisa diupload, itu kemudian bisa dipromosikan, nah gitu Bang Hen. Iya. Wah ini masih mau bertanya terus ya. Iya, menarik nih Bang Hen ya. Iya. Jadi nanti gimana Mas Fadil? Apakah pihak asosiasi ini hanya memberikan arahan, bimbingan, dan untuk detail secara teknisnya PT Spara Inovasi Indonesia langsung ke personal radionya masing-masing? Apa dirangkum oleh asosiasi yang istilahnya menginisiasi atau gimana itu? Ya dua-duanya bisa Bang Hen. Tapi memang lebih enak kalau di koordinir sama asosiasi Bang Hen ya. Jadi artinya misalkan yuk nih asosiasi Jawa Barat dulu gitu ya. Ada berapa radio, kemudian ada komitmen baik itu pembiayaan ataupun komitmen untuk bertransformasi Bang Hen. Karena sebenarnya kalau ngomongin transformasi Bang Hen ya, itu nggak cuma cukup ngomongin teknologinya keren sih Bang Hen. Ataupun komitmen pembiayaannya, oh ini saya udah ada komitmen pembiayaan, tapi juga komitmen personalnya tuh. Bahwa oh ya saya kalau bersiaran atau udah pakai platform digital itu perlu mengikuti juga perlu beradaptasi dengan cepat. Nah kemudian nanti teknisnya kalau dikelola LPPL itu akan lebih enak. Jadi misalkan di Jawa Barat udah ada 10 radio LPPL, mungkin Bang Hen kita agendakan bareng untuk pelatihannya. Karena nanti di situ kita akan bantu bimbing Bang Hen secara teknis. Tadi bagaimana apa yang harus disiapin radio, kemudian teknisnya seperti apa sih cara mengelola kanal gitu ya, channelnya di aplikasi. Itu nanti ada pelatihannya, biasanya 2-3 hari Bang Hen pelatihan. Nanti akan kita bantu, dan kalau memang barengan kan lebih enak Bang Hen ya.
barengan, jadi langsung mau offline oke, mau online juga oke Bang Hen. Oh, jadi Gitu. kalaupun itu nanti jadi, mudah-mudahan jadi. Iya, Iya, amin. berarti ada binteknya dulu ya? Ya, Binteknya benar, nanti akan berapa ada hari, binteknya. mungkin bisa virtual atau Bisa virtual, bisa offline, kita ngikutin aja Bang Hen. enak offline ya? Karena Bisa rekan-rekan tuh sukanya ke offline. Siap, siap, Asal siap. ada dananya. Ah, jadi siap. Mas Fadil ya, Ya. saya sangat menarik sekali apa yang disampaikan Mas Fadil tadi. Ya. Mudah-mudahan ini ada titik terang lah untuk ke depan. Amin. Kenapa? Menurut saya kapan lagi kita Ya. harus seperti ini kan? Selama ini masih dikatakan kebanyakan masih manual. Jadi kalau ini nanti terwujud, berarti saya akan memainkan peran-peran pengurus ini, diantaranya mungkin sekjen, biro humas dan bendahara ya. Siap. Mungkin bendahara untuk langsung untuk berkoordinasi dengan PT Semara, mungkin masalah kaitan dengan pembiayaannya. Siap. Mungkin biro humasnya nanti berkaitan dengan eksplornya apa yang akan disajikan ya, tetap ada koordinasi dengan PT Semara Indonesia. Kalau ketua umumnya mungkin enggak lagi, hanya menunggu laporan aja. Iya. Saya nemenin ketua umum, nanti kalau udah sama PT Suara kan nanti sama Pak Ana teknisnya. Saya nemenin Bang. Iya. Saya rasa udah panjang lebar, tentunya sudah bisa diserap oleh anggota Asosiasi Kooperatif Indonesia apa yang kita bincangkan tadi, Mas Fadil ya. Nanti kalaupun ada kurang lebihnya kita tindak lanjuti mungkin melalui grup WhatsApp atau secara japri ya. Namun setidak-tidaknya saya lagi mengadakan kegiatan roadshow ini, salah satunya ya mitra kerja yang saya bidik adalah PT Spara Inovasi Indonesia ya, selain radio yang saya kunjungi ya. Mungkin itu saja Mas Fadil ya, saya banyak mengucapkan terima kasih. Mohon doa apa yang kita rencanakan ini akan terwujud. Dan mudah-mudahan ada support dari segala lini, baik dari jajaran para Kadis Kominfo yang ada di Indonesia, para jajaran petinggi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo RI, juga para pejabat di RRI dan TPRI ya. Mudah-mudahan kami tetap semangat dengan slogan ya selama ini, satu suara berjuta telinga untuk Indonesia. Mantap. Keren Bang Hen. Siap. Terima kasih Mas Fadil ya. Siap, sami-sami Bang Hen. Iya. Sehat-sehat terus Bang Hen. Iya. Siap. Iya.